Tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Romawi menyerbu Yerusalem. Kota suci itu dikepung, dibakar dan dihancurkan. Bait Allah rata dengan tanah. Jemaat asli, Nasrani, Ebionit tercerai-berai. Mereka lari menyelamatkan diri ke pegunungan Pela di Yordania, Dekapolis dan ke gurun-gurun Arab. Pusat kepemimpinan Kristen yang asli di Yerusalem hancur lebur. Di saat yang sama, apa yang terjadi dengan kekristenan Paulus? Ajarannya yang gampang dan murah meriah, tanpa sunat, tanpa hukum makan, cukup iman saja, laku keras di pasar Eropa, di kota-kota pagan seperti Roma, Korintus, dan Efesus. Orang-orang pagan suka agama ini karena mereka tidak perlu sakit disunat dan masih bisa makan babi guling kesukaan mereka. Maka terjadilah hukum alam yang kejam. Kuantitas mengalahkan kualitas. Gereja Paulus yang didukung oleh orang-orang kaya, intelektual Yunani, dan akhirnya oleh kekuasaan kekaisaran Romawi, tumbuh menjadi raksasa. Sementara gereja Yerusalem yang asli, Ebionit, sang penjaga wahyu murni, menjadi minoritas yang terpinggirkan, miskin, dikejar-kejar, dan hidup dalam pelarian. Dan akhirnya, gereja Paulus yang sudah berkuasa melakukan tindakan paling pengecut dalam sejarah. Mereka memutarbalikkan fakta. Mereka menyebut diri mereka ortodoks, lurus benar, dan dengan kejam melabeli murid-murid asli Yesus Ebionit sebagai heretik, sesat, gila, biadab. Murid asli yang diajar langsung oleh Yesus dibilang sesat oleh murid palsu yang tidak pernah ketemu Yesus. Ini adalah kudeta teologis terbesar, pembajakan agama paling sukses, dan fitnah paling keji sepanjang masa. Gereja Katolik dengan bangga mengutip dokumen Nostra Aetate yang katanya menghargai Islam. Simpan dokumen munafik itu. Kalian punya dosa sejarah yang tidak bisa ditebus dengan secarik kertas. Tangan institusi kalian berlumuran darah saudara-saudara seiman kalian sendiri. Kalian telah membunuh, membakar, dan memusnahkan mereka hanya karena mereka setia pada tauhid dan menolak menuhankan manusia. Epifanius, seorang uskup abad keempat yang terkenal sebagai pemburu ajaran sesat, menulis dengan nada penuh kebencian tentang kaum Ebionit. Mereka tidak berbeda dengan orang Yahudi. Mereka menjalankan sunat, mereka memelihara sabat, tapi mereka menghormati Yesus. Mereka menggunakan Injil Matius saja, versi asli Ibrani. Mereka menyebut Paulus sebagai seorang murtad. Lihat pengakuan musuh ini. Kejahatan Ebionit di mata gereja hanyalah karena mereka taat hukum Tuhan. Bagi gereja Paulus, taat hukum adalah dosa, karena Paulus bilang hukum adalah kutukan. Galatia 3 ayat 13. Logika macam apa ini? Taat Tuhan kok dosa? Melanggar hukum kok jadi jalan keselamatan? Justru inilah bukti mutlak bahwa Ebionit berada di jalan yang benar. Jalan para nabi adalah jalan hukum, syariat. Musa bawa hukum, Isa bawa hukum, Muhammad bawa hukum, Paulus bawa kebebasan alias anarki spiritual yang menghalalkan segala cara. Lalu bagaimana nasib kaum Ebionit? Apakah mereka punah di telan bumi? Tidak sepenuhnya. Allah Maha menjaga cahayanya. Jejak mereka masih ada, bertahan hidup di pinggiran Arab dan Syam. Banyak sejarawan teologi, seperti Hans Kung, Adolf von Harnack, berpendapat kuat bahwa kaum Kristen yang ditemui Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah, seperti Warokoh bin Naufal atau Pendeta Bahira, bukanlah Kristen Trinitarian, Katolik, Ortodoks, Nestorian, melainkan sisa-sisa Kristen Tauhid, Ebionit, Nazaren, Arian. Itulah sebabnya, perhatikan baik-baik, ketika Al-Quran turun, ajarannya langsung klik, langsung connect, dan diterima dengan tangan terbuka oleh orang-orang yang lurus ini. Ketika Al-Quran berteriak lantang, jangan katakan Tuhan itu tiga, berhentilah. An-Nisa 171. Sisa-sisa Ebionit di padang pasir berkata, benar, ajaran nenek moyang kami. Ketika Al-Quran menegaskan, dan mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. An-Nisa 157. Sisa-sisa Gnostik Ebionit berkata, benar, itu keyakinan rahasia kami, yang selama ini kami sembunyikan dari kejaran Romawi. Ketika Al-Quran mengharamkan babi, mewajibkan sunat, dan memerintahkan sujud, mereka berkata, inilah agama Yesus yang hilang. Islam datang bukan sebagai agama baru yang asing dari Mars. Islam datang sebagai restorasi, pemulihan, vindikasi, pembenaran, penyelamatan bagi ajaran Ebionit yang hampir punah di gilas roda sejarah gereja Romawi yang kejam.